قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya, tentunya saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14, di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafikin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum, dan kalian pun merasa ragu. Wa gharratkumul amani, dan kalian pun tertipu oleh angan-angan, artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, ai fatantum anfusakum bil ladzat wal ma'asi wasyahawat. Artinya kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhal Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita, bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayun ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi naudzubillah dengan maksiat, saudaraku ya, apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu, Masya Allah, berat sekali. Badan kita saja, Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan, Pak. Iya nggak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu.
Tapi ketika badan kita terbiasa, ya, dan membiasakan badan kita untuk lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, sampai akhirnya bisa 10 kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita, ya akhwat Islam, membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya, dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum udah biasa tidur enak, kasurnya spring bed. Kalau kita, ya akhi, terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, Masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat banget. Bangun jam 3, lalu mikir 3:30 masih bisa kok. 3:30 bangun, nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4:15 witir aja. Bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita nggak membiasakan diri, Pak. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan muncul tuh Pak yang namanya sholat taraweh tercepat di dunia. Pernah lihat nggak? Sholat cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Masya Allah ya Rabbi. Mau kemana ini coba? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang jauh sabihis lah. Waduh, ini udah lama bener ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan, sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa ini. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat, yaitu fitnah syubhat. Dan yang kedua, ini pun tak kalah berat, namun lebih ringan dari yang pertama,
yaitu fitnah syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran, dengan akidah. Syubhat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita, rusaknya ilmu kita, bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat ya akhwal Islam itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, akan datang fitanun kaqita'il lailil muzlim, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu di sore hari masih mukmin, di pagi harinya kafir. Masya Allah, bisa berubah cepat loh, Pak. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al Hasan Al Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu paginya udah berubah. Paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya Masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng, terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang Masya Allah terkena syubhat pemikiran Syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran Murji'ah. Dan ini ya akhi berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, na'am. Tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij juga. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, mereka itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij. Siapa Khawarij itu, Pak? Khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij, anjingnya api neraka. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruk orang yang terbunuh
adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Laqitalu Khawarij indi aqdam min qitali iddati minal atraq." Memerangi kaum Khawarij bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya Khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Masya Allah. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia sering kali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, "Semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu dicambuk." Apa kata Rasulullah? "La tal'anu, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk, Pak. Yang setiap kali dia mabuk ketahuan, dicambuk lagi, nggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak. Terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah, Rasul keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan, salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih dipahami, yang penting akidah saya udah benar. Saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlus sunnah. Dan dulu Pak, ya. Ini akhi saudaraku sekalian. Di zaman ini fitnah syubhat ngeri Pak. Yang namanya orang Khawarij, orang Qadariyah, orang Murji'ah, orang Mu'tazilah, mereka itu punya argumentasi masalahnya, Pak. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya, Pak. Bawa dalil enggak? Bawa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang. Ya tidak? Iya. Antum kira orang Khawarij itu nggak punya dalil, Pak? Jago mereka, Pak.
Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum Khawarij apa? Yaqra'unal Qur'an. Mereka hafal Quran. Mereka baca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, tapi enggak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim Rasul bersabda apa? Yaquluna min min khairi qawli bariyah. Mereka membawa ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah. Bawa hadis. Bayangkan Pak, kalau ada orang bawa qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, antum, mantep ini, ajib. Ternyata pemahamannya menyimpang. Soal ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat, Mas. Antum tahu JIL, Jaringan Islam Liberal? Bawa dalil, Pak. Bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belon-belon tuh terkena syubhat mereka. Mereka bawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini kok pemahamannya aneh. Dikemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya. Dikemanakan itu? Saudaraku seiman, hati-hati. Enggak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah Pak, kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, toh kita setuju Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, tapi gak cukup. Kita harus tanya atas pemahaman siapa. Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? Ya Masya Allah, Ibnu Abbas masih kecil tapi luar biasa ilmunya Pak. Umar bin Khattab kan udah tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, tawaduknya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas, yang tidur itu, bangunin Mas, bangunin. Aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tadi udah baca doa tidur belum? Masya Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang Pak. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qur'annya satu,
nabinya satu, kiblatnya satu. Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhi. Kita para sahabat Rasulullah membaca Quran, memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kita paham. Sayati aqwam, dan akan datang nanti kaum-kaum. Walahum ara, dan mereka punya pendapat sendiri. Fa idza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itulah pasti berpecah belah. Tuh Pak, Masya Allah, jawabannya Ibnu Abbas luar biasa. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, nggak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, Pak. Jadi syubhat itu, Pak. Makanya saya heran, Pak, dengan orang yang punya prinsip begini. Kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan, akhi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik, ini buruk? Kalau dia bawa dalil, pasti benar. Belum tentu pemahamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis. Antum tahu orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena nggak mau baiat kepada imamnya, banyak tuh di Indonesia, Pak. Bawa hadis. Saya pernah disodorin, ini baca oleh kamu, ini dalil-dalil kami. Saya baca, isinya hadisnya sahih semua lagi, Pak. Masya Allah. Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang ke dia, Masya Allah, hadisnya sahih mas, cuman sayang pemahaman ente yang gak sahih. Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu. Memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imam kami. Pantesan. Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama, silakan baca bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah. Baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini Pak, kalau pemahamannya ngaco, walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa, Pak? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal tuh hafal 1 juta hadis tuh. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majlis Mu'tazilah, beliau tutup telinganya, Pak. Tidak mau dengerin. Imam Ahmad menyuruh anaknya, hai anakku, tutup telingamu. Kenapa ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal
40 hadis saja kagak. Boro-boro 40, Pak. 20 juga enggak. Tapi telinganya dibuka sana sini. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu nggak tong sampah, Pak? Masuk semuanya itu. Wah. Akhirnya apa? Bingung. Yang benar yang mana ya? Semua ngaku paling benar. Saat bingung, bikin ide-ide yang membingungkan. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan? Orang kalau ngomong bilang gitu, Pak, kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia. Karena dia sedang bingung mana yang paling benar dia nggak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan. Akhirnya terombang-ambing dalam syubhat pemikiran. Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sekalian, kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita. Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri. Jangan. Nah, ini yang pertama, fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? 3 biasanya. Harta, tahta, wanita. Jangan antum fitnah diri antum dengan syahwat nas. Ada ikhwan misalnya tujuannya pengen ngedakwahi akhwat. Semalam saya kajian di mana? Jati Asih sana. Ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah saya mendakwahi akhwat supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka? Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini? Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah. Hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari awewe. Ingat itu. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih. Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin antum tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi. Fitnah harta. Demikian pula ya akhwat Islam. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, Pak, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodoh amat. Bahkan terkadang dia bikin hilah, gimana yang haram jadi halal, dikasih embel-embel syariat, biar kelihatan apa? Halal, padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena
cinta syahwat, fitnah syahwat ini Pak, syahwat harta ini Pak, Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Madzibani ja'ian," tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, bi'afsadalaha mimman harisal mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing, yang diambil cuma satu, ya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah di kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang gila kedudukan dan harta, bukan cuma satu Pak, habis semuanya. Dia tidak peduli lagi sudah. Masya Allah, akal Islam saudaraku sekalian. Ini fitnah syahwat ya akal Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dari itu ya akhi, ya, kenali dua fitnah ini. Yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali ini. Sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumatajiul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali, Pak. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP, segera antum sadar ini fitnah. Tapi kalau antum gak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya? Kok saya sekarang lebih asyik nonton HP ya? Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang ngelihat awewe gelis gini. Aduh. Ya, akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab. Akhirnya kholas. Anda menjadi mangsa-mangsa setan yang sadari akhirnya. Makanya, ya, kalau antum, masya Allah, alhamdulillah diberikan oleh Allah wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu ini fitnah bukan.
Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis. Innamas sa'idu liman junnibal fitan. Innamas sa'idu liman junnibal fitan. Fawaha waha. Orang yang bahagia itu kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Waha waha. Wah itu artinya kalimat takjub. Banyak kita orang Indonesia, wah hebat. Ya, wah itu dari bahasa Arab itu, Pak. Waha waha. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masya Allah. Karena itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? Jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan, Pak. Itu termasuk pintu setan itu, Pak. Karena kalau kita merasa, wah insya Allah saya nggak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok. Wah itu setan menyeringai kepada orang seperti ini, Pak. Ini makanan empuk ini. Banyak seperti itu, Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerembab. Subhanallah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Biiznillah. Akhwat Islam, saudaraku seiman, azani Allah. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada, Pak. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir berkata, Adraktu salasina sahabiyan. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat, Bapak, yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka, para sahabat, takut kena penyakit munafik. Takut banget. Sementara kita merasa aman. Aman gitu. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau udah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Hah? Umar dapat jaminan enggak? Kita? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Gak ada. Umar udah jamin, Abu Bakar udah jamin, para sahabat, Masya Allah dapat jaminan masuk surga. Ajib kan?
Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ini udah surga, tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." Takut Umar kena penyakit apa? Munafik. Masya Allah. Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, wallahi jangan. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i. Gimana kita? Kita imannya kembang kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan rezeki anak soleh. Ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi. Iya. Kalau antum nggak merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Pak. Ini wallah, jangan pernah merasa iman kita sudah hebat. Selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir sampai berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah. Nah ini yang pertama Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah apa? Hebat. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua Pak, agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Selalulah kita Pak memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, enggak ada. Yang ada dalam Islam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita futur, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan biiznillah. Dan jangan Anda remehkan masalah teman, Pak. Karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa?
dua pentolan Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku bela kamu di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan, masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilah dan pilih. Yang ketiga, Pak, pilah dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman, ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustadz, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi. Dokter fulan tuh bagus. Ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu, tanya ke siapa? Penjahit. Salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustadz yang bagus, nanyanya ke ustadz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi Pak. Ya, kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget Pak. Banyak pemuda-pemuda Pak yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya, takfirin dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhi, penting akhi, selamatkan diri Pak. Jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita
dari fitnah, sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya akhi kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik, lingkungan yang membentuk pribadi kita, lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum, masya Allah, membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akal Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Wallahi majlis ta'lim akhi, itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi akhi, itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majlis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan satu orang, dan dia lebih jauh daripada 2 orang, lebih jauh lagi dari 3 orang. Pada itu ini akal Islam, saudaraku sekalian. Maka ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari fitnah. Rasulullah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alai wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairi maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah, ini doa penting Pak. Minta diselamatkan dari fitnah, penting ini akal Islam. Ya. Ini akhi, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan dari jamaah. Apa izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk terhindar dari fitnah dan cara melawannya di zaman yang saat ini benar-benar penuh dengan fitnah? Caranya yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting. Dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kasirin su'aluhu qalilin mu'tuhu. Masayati zaman kasir
khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu. Katsir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairun minal amal, kata Rasulullah. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Biidznillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya akhwat Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya, ya. Yaitu kita jangan sembarangan berteman. Karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Iya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan. Hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah. Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya. Jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui WA nomor 0857 7777 0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin. Untuk wanita gimana, Ustaz? Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka dari itu, wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik. Pakai jilbab, tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam. Pakai cadar, cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa? Menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa? Menarik. Ini saja sudah syahwat. Sudah apa? Syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna," dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Ya, wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin. Apabila wanita keluar dari rumahnya,
maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah, fotomu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana, melanglang buana. Iya, lah ya. Allahu a'lam. Pada zaman sekarang ini, Pak, memang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP, Pak. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu semakin gak berkah, menjauhkan hati dari zikir, sehingga kita jarang zikir sama Allah, menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata, zina mata, menyebabkan kita lisan kita tak terjaga. Di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam. Hancur, Pak, hancur. Makanya kita segera, Pak, jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berat ini. Ya, Allahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang Ustaz di sini, Ustaz. Mumpung di sini Ustaz suaminya, Ustaz. Allahul musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah nggak mau, nggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan. Bilang sama istrinya, Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin gak kamu berkata kepada malaikat maut, sebentar, tangguhkan warang 1 menit, saya mau taubat dulu. Gak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini, Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau tobat, nanti saya mau tobat. Nanti kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat, kata Ibnu Qudamah, Pak, perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras. Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian, Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjam di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Boro-boro. Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh, Pak. Dosa di bulan haram tuh, Pak, lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh, kalau gitu di bulan haram saya stop deh, Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila loh. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga nggak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidah ya.
Maka Umar bertanya, "Hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Kata Abu Bakar, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget, Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, pegang gadget nih, kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib." Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa, Pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini, Pak. Maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, nggak ada CCTV, nggak ada apa. Antum melang-lang buana, menonton aurat-aurat wanita. Wah, kholas, sudah, Pak. Anehnya, Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Siapa dia, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya." Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu, ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani nggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani nggak? Kalau ente mengatakan nggak beranilah Ustadz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihama. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot di atas kaki, udah ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Nih, ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Akhi, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap nggak? Mau nggak?
kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau nggak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam, mau nggak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu nggak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah Anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam. Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais dari Dengklok, nanti tolong menghubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustadz di sini, ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada nggak? Oh, antum, Fadol. Pakai mic ya? Apa? Sebutkan nama sama domisilinya. Assalamualaikum. Saya Nama? Pak Isya dari Awal. Kalau ditanya pernah di luar jemaah, yang saya kurban, apakah boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Kenapa? Berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, dan juga apa perbedaan kurban dan kurban selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup, yang sudah meninggal. Maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus. Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. 1 kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan dikhususkan buat mayat, tapi kita untuk semuanya aja. Iya, semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat, karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma' para ulama. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini ada sedikit hadiah. Bahwa tadi ada dapat informasi ada jamaah dari Cirebon kesini untuk datang kajian. Ada yang dari Cirebon langsung tadi. Ini hadiah, Pak. Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon, Pak. Ada lagi? Ada anu dari Cirebon? Dari mana? Cirebon. Ya, hadiah lagi, insyaallah. Ada yang dari Jawa Tengah? Wah, merantau ini ntar. Semua anak juga dari Jawa Tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah
Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu Ustaz. Udah senang bahagia sama susah bareng gitu Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. Tapi dia bikin kita terkena fitnah Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu loh Mas. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir gimana caranya supaya teman antum mau ngaji. Tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruhi, gak mau juga. Malah dia memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhi, ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau nggak masuk neraka gara-gara teman kayak dalam ayat Al-Furqan tadi, Pak? Nyeselnya pas udah di neraka. Kalau nyeselnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyeselnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Lah, nyesal di neraka kan udah nggak ada manfaatnya, Pak. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara Allah. Anak pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Anak gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, gak mau. Sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah, sementara wanita harus ada mahram kalau keluar. Gimana? Ada ustazah, dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu, isi kajian gitu. Sukanya ngisi kajian. Iya. Sedangkan dia nggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah sudah, terus cerai. Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah.
Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu nggak mau nikah lagi. Kenapa? Rata-rata yang nggak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku, nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi tuh alasannya itu Pak, saya pengen sama apa? Suami saya saja, gak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah, asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya Ustaz? Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama. Nah, ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Nah, ada jamaah di sini yang ingin bertanya langsung? Di sini ada? Silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya. salam. Saya kurang dengar nih Pak. Ya, apa? Ya, yang pertama alhamdulillah saya mengaji dengan salah. Kalau saya amati itu salah mengaji dengan sistematis. Kita setiap Sabtu atau Minggu, pembahasan ini, pembahasan ini. Teman-teman kan kebanyakan teman-teman yang banyak mengaji ya. Ada sih bahwa buat mengetahui orang-orang yang umum, orang-orang untuk belajar itu dari awal. Kayak kita sekolah SD itu kelas 1 belajar matematika. Matematika itu belajarnya A, B, C, D. Kemudian kelas 2 juga kita itu bisa mempelajari Islam secara apa gitu. Nah, kalau saya amati sih belum ada ya, atau saya yang belum tahu hukum-hukumnya. Nah, apalagi dengan orang-orang awam kan kita datang mengaji, duduk, dan sebagainya. Kita baca lagi. Nah, ya. Saya belum ada sistem seperti itu untuk ngaji kitab dari dasar. Belum ada. Kita namanya untuk orang awam itu apa sih yang perlu dipelajari? Ini ada di internet kita bahas. Karena kan saya belajar juga saya belajar yang saya amati itu kenapa Jepang itu bagus? Karena pendidikannya bagus. Terus kenapa para sahabat itu bagus? Karena yang pendidikannya itu bagus. Nah, kenapa orang kita sekarang itu kurang bagus? Ya mungkin karena pendidikannya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya mungkin dia nggak tahu. Bagi orang yang awam ya, itu belajar dari mana sih? Harus belajar apa dulu gitu. Dan bagaimana dari sistematis, ketika orang itu belajar dengan sistematis, maka hasilnya pun akan bagus. Nah, itu mungkin yang menjadi pelajaran. Kitab misalnya usul salasa, naik kasyfus syubhat, naik qawaid sittah, qawaid arba, naik, dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari, benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita kalau ngaji usul salasah misalnya ya, alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit gitu. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal.
Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini Pak lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan, ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya disinilah saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode, ya, sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah, itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah pesantren. Yang dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu Pak untuk hafal matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu Pak. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri deh. Ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kitab Ushul Salasah udah dikuasain belum? Belum. Kitab Arba'in Nawawiyah udah dikuasain belum? Belum juga. Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya, Pak. Kalau kita tidak berusaha, ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuman hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar rame banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu gak bakalan berkembang, Pak. Bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus. Sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Berarti harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung antum mau belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baiquniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadhar, naik lagi kepada Alfiyah Al-Iraqi. Antum kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari mazhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa? Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari mazhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh antum. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap Pak ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab pelajari, ilmu usul fikih pelajari, ilmu hadis pelajari, ya, ilmu kaidah-kaidah fikih pelajari, ilmu ulumut tafsir pelajari. Nah, kalau antum punya alat
insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Benar. Nah ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah demikian wallahu a'lam. Nah. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum Ana bacakan karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz. Apa ya yang ketahui Ustaz? Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur. Jangan tinggal di kafur. Ya. Dalam suatu ayat, kasakinul kafur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama, Pak. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah. Ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Kalau majlis ilmu yang diasuhi oleh para alim itu masya Allah menghidupkan hati, taman-taman surga. Itu pertanyaannya sama saya ya. Pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi, kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, itu Allah. Mungkin nasihat terakhirnya saya sebelum ditutup Ustaz. Nasihat terakhir sebelum ditutup kayak gitu. Ya, nasihat sebelum kita tutup akhi, bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah futur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.